Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, nikmat hidayah kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari yang berkah ini, Lailatul Jum'ah Sayyidul Ayyam, kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majlis yang insyaallah diberkahi ini. Mudah-mudahan dengan dihadirkannya kita oleh Allah dalam majlis ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. فقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال. Kita melanjutkan bacaan kita masih tentang Sunanul Ghusli, sunnah-sunnah yang dilakukan ketika mandi. Udah hampir selesai ini. Mas'alatun mal illatu fi taqdimi ghuslil farji bi niyyati raf'il janabati awil ghuslil masnun anhuma. Pada minggu yang lalu telah kita bahas di antara sunnah-sunnahnya mandi, membersihkan kedua kemaluannya yang depan dan belakang. Sebelum mandi itu dibersihkan dengan niat mengangkat janabah dari keduanya. Kan begitu? Dengan niat mengangkat janabah dari keduanya. Jadi ketika membasuh, membersihkan kemaluan depan dan belakang sambil diniatkan mengangkat janabah dari keduanya. Setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna, baru kita mandi. Mandi dengan dahulukan membasuh bagian yang atas kepala, langsung niat mengangkat janabah. Nawaitu fardal ghusli lillahi ta'ala. Dari sini ada mas'alatun mal illah, apa sebab fi taqdimi ghuslil farji, di dalam mendahulukan membasuh kemaluan, biniyati raf'il janabah, dengan niat mengangkat janabah kalau dia mandi besar, awil ghuslul masnun, atau niat membasuh daripada bagian keduanya ketika mandi sunnah, anhumah, dari keduanya, kemaluan depan dan belakang. Sebabnya kenapa sih? Itu pertanyaan. Kenapa enggak niatnya langsung aja pas membasuh bagian atasnya, palanya langsung niat mengangkat janabah. Nawaitu ghuslal janabah misalnya. Tapi disunahkan kemarin kita baca sebelum mandi ketika membasuh kemaluan depan dan belakang, langsung diniatkan membasuh janabah dari keduanya, depan dan belakang. Itu ilahnya, sebabnya kenapa? Ini pertanyaan di sini. Jawabannya, likai la yahtaj ila ghuslihima wa massihima asna'a ghuslih, agar dia tidak butuh kepada membasuh keduanya dan mengusap keduanya, kemaluan depan dan belakang, asna'a ghuslih, di pertengahan mandinya dia. Karena yang keduanya telah dibasuh, udah terangkat hadas besarnya dari kemaluan depan dan belakang. Jadi nggak butuh lagi tuh ketika dia mandinya itu untuk membasuh atau mengusap keduanya. Fayantagib wudu'uhu, kalau misalnya keusap, kepegang, ya batal wudunya. Fayajibu alaihi ayyatawadda' ba'dal ghusli, maka wajib atasnya untuk berwudu kembali setelah mandi. Tadi batal wudunya. Tujuannya begitu tuh. Jadi ketika membasuh kemaluannya itu depan dan belakang sebelum mandi nih, sebelum wudu, diniatkan mengangkat janabah dari keduanya. Jadi sekitarnya itu depan belakang udah terangkat hadas besarnya. Kemudian kita wudu dengan cara sempurna,
baru mulai mandi, memulai basuhan yang atas kepalanya dengan niat mengangkat janabah. Nanti ketika mandi udah nggak butuh lagi tuh megang kemaluan depan dan belakang. Nah, itu tujuannya seperti itu. Jelas ya? Dan itu adalah sunnah. Masalah yang kedua. Hal yandariju al-hadasul asghar tahtal ghusli amla. Ini banyak pertanyaan di sini. Apakah masuk hadas kecil itu di bawah mandi hadas besar atau tidak? Kita mandi janabah, setelah mandi apakah cukup wudhu kembali? Apakah cukup tidak usah wudhu lagi? Karena sekaligus terangkat hadas besar sekaligus hadas kecil, atau butuh wudhu kembali? Kan banyak pertanyaan begitu tuh ya. Kita mandi hadas besar, udah kelar mandinya, ini hadas kecilnya wudhunya ini terangkat gak? Atau kita mesti wudhu lagi? Nah, di sini pertanyaan. Jawabannya al-hadasul asghar yandariju wa yartafi'. Hadas kecil itu masuk, wa yartafi' dan terangkat, walau lam yanwihi, walaupun dia tidak meniatkannya. Enggak niat mengangkat hadas kecil, enggak niat wudu lagi, cuma niat mandi hadas besar. Idza iktasala ghuslan wajiban, ini kalau dia mandinya mandi wajib. Ka ghuslul janabah, mandi untuk mengangkat janabah. Jadi dengan kita mandi janabah itu hadas kecil kita pun terangkat, walaupun tidak diniatkan untuk mengangkat hadas kecil. Paham tuh? Cuma syaratnya mesti mandi wajib. Wala yantaqid wudu'uhu asna'al ghusli, dan tidak batal wudunya pertengahan mandinya dia. Kalau pertengahan mandinya dia dipegang kemaluannya dia, batal wudunya. Nah, dengan syarat apa tuh? Dengan syarat pas dia mandi dari awal sampai akhir tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Pegang kemaluan. Jelas ya? Itu kalau mandinya mandi besar, hadas besar. Maka hadas kecil secara otomatis yartafi, terangkat. Walaupun dia tidak meniatkan. Tapi dengan syarat di pertengahan mandinya dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu. Pegang kemaluannya batal. Selesai mandi mesti wajib wudu sholat. Wala yartafi al-hadasul asghar idza iktasala ghuslan masnunan. Tapi kalau hadas kecil itu enggak terangkat dengan dia mandi sunnah. Idza iktasala, apabila dia mandi ghuslan masnunan, mandi sunnah. Mandi sunnah apa? Banyak. Mandi untuk menghadiri salat Jumat, mandi pada hari raya, mandi kita akan melaksanakan sholatul istisqa, sholatul khusufain, gerhana matahari bulan, itu mandi sunnah. Kalau mandi sunnah, walaupun diniatkan dari awal, terus nggak di tengahan mandi nggak memegang kemaluan atau nggak melakukan perkara yang membatalkan wudu misalnya, tetap kalau dia ada hadas kecil nggak bisa terangkat dengan mandi sunnah. Fala budda ayyatawadda'a qabla al-ghusli, maka wajib baginya untuk dia berwudu sebelum mandi, au ba'dahu, atau setelah mandi, au fi asna'ihi, atau di pertengahan mandi. Ma'a mulahadhati tertib, bersamaan memperhatikan tertib di dalam berwudu. Bukan wudu mesti tertib, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Jelas ya?
Jadi yang barit masuk hadas kecil hanya dengan mandi besar, mandi wajib. Dengan catatan dari permulaan mandi sampai akhir dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu. Gak nyentuh kemaluan. Tapi susah gak begitu? Bisa sebenarnya. Makanya tadi itu dikatakan sunnahnya yang paling bagus gimana? Sebelum mandi dibasuh kemaluan dulu tuh, bersihin. Sambil niat mengangkat hadas besar. Sambil niat mengangkat hadas besar dari sekitar kemaluan itu. Jadi yang depan belakang terangkat hadasnya. Hadas besarnya terangkat. Kemudian wudhu dia dengan wudhu yang sempurna. Habis itu baru mandi mulai. Dibasuh dari mulai kepala. Tartib sunnahnya itu. Kepala semuanya udah. Kemudian bagian yang depan. Sampai bawah kaki terus, tangan yang kanan. Bagian yang belakang, yang sebelah kanan sampai bawah, kemudian bagian yang kiri dari dada sampai ke bawah, dan bagian yang belakang dada yang kiri sampai ke bawah. Sama persis seperti orang mandikan mayit begitu, tertibnya begitu sunnahnya.